Sekarang kita lihat transaksi B yang di buku. Dibeli sebidang tanah untuk membangun gedung baru. Pembayaran dilakukan secara tunai. Akibat dari transaksi ini menyebabkan kas berkurang 10.000 dan aktiva tanah berupa tanah bertambah 10.000. Nah, debitnya apa, kreditnya apa transaksi yang B itu? Kalau dibikin jurnal seperti ini, debitnya apa, kreditnya apa? Debitnya apa? Yang bertambah apanya? Kreditnya apa? Benar, debitnya tanah ya. Kreditnya kas. Nah, jadi nulisnya ini berarti tanah pada kas. Jadi bacanya ini, kalau di contoh yang di PPT ini kas pada modal, sedangkan transaksi B bacanya tanah pada modal. Jadi tanyanya di debit, modal kasnya di kredit. Paham sampai sini? Sejumlah 10.000. Jadi langsung dipisah antara debit dan kreditnya. Paham, Mbak? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Sekarang lanjut ke transaksi C. Ayo dibaca transaksi C, debitnya apa, kreditnya apa? Dibeli bahan habis pakai 1.350 secara kredit. Debitnya apa, kreditnya apa? Ayo, bisa transaksi C, debitnya apa? Yang lain? Yuk. Yang lain ada lagi? Semuanya masih belum pas. Jadi karena di sini kita dibelinya supply atau bahan habis pakai, berarti debitnya harus sesuai itu, supply atau bahan habis pakai, bukan perlengkapan ya Mbak ya, karena perlengkapan sama bahan habis pakai itu beda, jadi harus dibedakan. Di sini ketika kita mau mencatat transaksi harus dilihat benar-benar nama akunnya apa di soal. Kalau di soal nama akunnya supply, ya berarti harus supply atau bahan habis pakai, jangan perlengkapan. Sedangkan kreditnya betul hutang. Jadi debitnya supply, kreditnya hutang. Mbak Yulis paham? Paham? Bahan habis pakainya kan kita beli Mbak Yulis, makanya masuknya ke debit. Kecuali nanti kalau bahan habis pakainya sudah dipakai untuk misalnya memproduksi barang apa, baru bahan habis pakainya di kredit. Paham? Sampai sini ada mau ditanyakan Mbak? Kalau mau bertanya langsung bertanya ya, kalau kurang paham juga bertanya, silakan. Nah, sekarang kita masuk transaksi D, membayar hutang. Itu bagaimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Membayar hutang. Kita bayar hutang kan pakai duit. Duit itu kan kas. Berarti gimana transaksinya? Debitnya apa, kreditnya apa?
di halaman 2.5 paling bawah. Oke, yang lain ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab lagi? Mbak Suwarti ini benar, jadi debitnya adalah utang dagang sedangkan kreditnya kas. Kenapa kok utang dagang bisa didebet? Karena kan utang dagang tuh normalnya di kredit. Jadi ketika kita mempunyai hutang kan masuknya ke kredit. Sedangkan ketika hutang kita berkurang berarti masuknya di debit. Itu kebalikan. Nah, kalau kita membayar utang kan menggunakan kas, sedang kalau kas kita masuk kan masuk debit. Aku normalnya kan di debit, sedangkan ketika kas kita keluar masuknya di kredit. Oleh karena itu transaksi yang D itu hutang dagangnya debit, kreditnya kas. Apa sih paham untuk transaksi D? Nanti saya jelaskan lebih lanjut mengenai akun normal ya. Ada yang mau ditanyakan, mbak-mbak? Kalau yang sudah paham silahkan dibaca transaksi E. Itu ada pendapatan, diperoleh pendapatan sebesar 7.500. Transaksinya bagaimana? Jurnalnya diterima pendapatan sebesar 7.500. Transaksinya bagaimana? Yang lain? Iya, kasnya bertambah berarti masuk apa mbak kasnya? Kalau kasnya bertambah berarti masuk debit atau kredit? Tuh, kas pertama masuk debit ya, sedangkan pendapatan masuk ke kredit karena ini masuknya ke modal kan. Kalau di persamaan akuntansi ingat kemarin kalau ada transaksi menerima pendapatan sekian kan masuknya ke kas sama modal. Lah modal itu kan akunnya di sisi kredit, oleh karena itu di sini pendapatan di kredit, jadi kasnya debit pendapatannya kredit. Awalnya di situ kenapa kok pendapatan masuk ke kredit, karena ketika kita mencatat di persamaan akuntansi kalau menerima pendapatan kasnya debit di sisi debit, sedangkan pendapatan kan masuknya ke modal. Oke, paham ya? Sekarang transaksi F, dibayar gaji karyawan dan biaya sewa masing-masing 2.400 dan 1.250. Berarti bagaimana? Debitnya apa, kreditnya apa? Dibayar gaji sama biaya sewa. Berarti kalau bayar kan pakai uang tunai. Bagaimana? Oke, yang lain ada yang mau jawab? Kreditnya maksudnya kreditnya bertambah Mbak Yulis? Nah, bukan kreditnya bertambah, kan dia bayarnya secara tunai. Jadi debit, akun apa yang masuk debit dan akun apa yang masuk kredit. Jadi ketika kita ada transaksi dan mau mencatat, kita harus
langsung tahu